dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam 60 Minutes bersama Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Prancis. Sudah berbincang bersama saya melalui sambungan telekonferensi video, yaitu Profesor Warsito, Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis berkedudukan di kota Paris. Prof Warsito, ini kalau bicara tentang pendidikan tinggi, kapan kira-kira Prof Prancis akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk perguruan tinggi, Prof? Baik, terima kasih Mas Doni. Memang tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, memang betul untuk pendidikan tinggi memang sampai saat ini masih online ya, sejak pandemi COVID ini. Nah, kemudian waktu lalu saya sempat bertemu dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi yang ada di Prancis. Kemudian diskusi apakah semester depan ini di bulan September kemarin kan memang sudah tidak, masih online. Kemudian ini semester 2 itu bulan Januari, Februari. Sampai saat ini juga masih belum memutuskan apakah nanti secara tegas apakah nanti akan offline. Dan semuanya masih juga disuruh mengkaji. Jadi masing-masing pimpinan perguruan tinggi diberikan keleluasaan, tanda kutip tentunya, dengan sebuah kebijakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bagaimana kondisi pandemi yang ada di wilayah tersebut, kemudian baru melihat nantinya untuk apakah bisa offline total 100% atau mungkin paduan. Nah, yang terjadi ketika saya ketemu dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi, mereka nanti akan berpadu, Mas Doni. Jadi akan berpadu dengan sistem separuh off. Jadi semacam tidak sepenuhnya akan online. Jadi satu mata kuliah, misalkan saya ambil contoh, satu mata kuliah saya ambil contoh 16 pertemuan misalkan, nanti 8-nya itu offline, 8-nya adalah online. Jadi daring separuh, luringnya separuh. Ini beberapa kebijakan sudah diputuskan seperti itu mulai semester depan ini. Kemudian ada pun fasilitas terkait dengan riset, perpustakaan dan seterusnya itu memang sudah sejak kemarin juga masih sudah bisa offline. Artinya datang untuk ke perpustakaan, untuk riset, karena memang dari sisi jumlah dan juga ruang tidak sepadat ketika di kelas yang itu memang padat sekali. Nah, ini yang sudah akan diterapkan di semester depan ini, dan semua mengacu kembali kepada pimpinan perguruan tinggi dan kondisi wilayah setempat atau provinsi daerah setempat. Demikian. Ya, Prof, jadi penasaran, di sana ada program magang buat mahasiswa nggak sih, Prof? Oh ya, program magang Mas Doni ini sangat kuat sekali. Jadi inilah yang menjadi best practice gitu ya. Jadi praktek baik. Magang ini di sini tidak hanya untuk mereka yang di bidang vokasi, di bidang umum pun semuanya sudah komitmen wajib magang. Bahkan kalau kita lihat Merdeka Belajar yang dicanangkan Mas Menteri, ini di sini memang juga sudah berlangsung lama. Bahkan magangnya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya di tanda kutip. Konsep kita kalau bicara magang itu hanya di industri gitu ya. Di sini industri, lembaga riset atau perguruan tinggi di luar negeri. Nah, ini yang kesempatan yang kami lakukan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi di sini adalah bagaimana magang-magang mereka yang di perguruan tinggi ini nantinya bisa ke Indonesia. Dan kita bersyukur sudah beberapa perguruan tinggi sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia dalam konteks magang ini, sehingga magangnya dilakukan di Indonesia, perguruan tinggi Indonesia. Ini menarik sekali, demikian. Prof, berarti kalau program magang di Prancis itu peserta magangnya udah lintas batas negara ya, Prof ya? Nah, saya minta pandangan Prof Warsito, tolong jujur nih, Prof. Sebagus apa program magang di Prancis dibandingkan dengan di tanah air kita? Padahal pemerintah belakangan 10 tahun terakhir ya, kalau kita simak sangat getol ya mengembangkan program vokasi dan juga kegiatan magang buat peserta didik. Gimana, Prof, pendapat Anda? Baik, terima kasih. Jadi memang betul. Jadi kalau magang mereka yang ke luar negeri, itu salah satu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah bagaimana membuka cakrawala mahasiswa untuk memiliki pengetahuan global, untuk memiliki kompetensi
apa yang sifatnya teknis dan sekaligus juga sifatnya non teknis. Artinya bagaimana mengetahui budaya internasional, cakrawala global, kemudian juga memberikan rekomendasi nantinya ketika itu bermanfaat terkait dengan kepentingan dalam negeri. Jadi selalu membuat report. Satu hal yang juga ingin saya tambahkan di sini, Mas Doni, bahwa pendidikan tinggi di Prancis ini menganut konsep paket pembelajarannya. Ini yang tentu yang kemana menjadi juga catatan. Beda dengan kita di perguruan tinggi di Indonesia, itu konsepnya basis sistem kredit semester, jadi SKS. Kalau di sini memang paket. Jadi mahasiswa itu akan masuk waktu bareng, selesai waktu bareng. Kalau memang tidak harus mengulang atau mungkin tidak naik tingkat, itu memang akan demikian. Nah, dengan demikian ketika bicara itu magang, itu sudah fix magang 1 semester. Demikian. Jadi tidak dalam konteks istilahnya konvensi SKS dan seterusnya, tapi benar-benar fungsi waktu yang itu memang sudah jelas sejak awal, harus magang 6 bulan atau mungkin 1 semester atau mungkin magang 2 semester dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan. Ya, Prof. Mas. Kalau di tanah air sekarang kan sudah ada program magang di mana peserta magangnya itu mendapatkan remunerasi atau dalam tanda petik ada uang lelah lah, Prof. Jadi mendapatkan tanda petik gaji peserta magang gitu. Nah, kalau di Prancis bagaimana? Terus ketika peserta magang itu kemudian overseas, apakah ada subsidi dari pemerintah untuk peserta magang yang melakukan magang di luar negeri atau sepenuhnya mandiri, Prof? Baik, terima kasih. Untuk magang yang di luar negeri, artinya yang keluar dari Prancis, itu ada pembiayaan dari pemerintah, dari kampus masing-masing, dan juga ada dari yang bersangkutan. Jadi memang ada berbagi, tapi biasanya yang dari bersangkutan itu lebih kepada sifatnya sedikit ya tambahan, tapi hampir mayoritas itu ada pendanaan secara internal. Itu yang untuk ke luar negeri. Kemudian dari sisi yang magang, apakah dia juga mendapatkan gaji? Iya, mereka mendapatkan hak gaji seperti gaji orang bekerja dengan standar paling bawah. Jadi selalu di atas UMR. Jadi istilahnya kalau di kita itu selalu tergantung kemudian dihitung jumlah jamnya. Jadi karena tentu semuanya dikonversi secara lama tadi model semester, tapi juga dikonversi untuk menghitung gaji itu berdasarkan jamnya. Nah, oleh karena itu ini yang dilakukan. Adapun kemudian ada misalkan yang mempekerjakan lebih dan seterusnya, tentu ini ada istilahnya ketika itu tidak melanggar aturan, karena pada sejatinya mereka itu bukan berstatus pekerja. Ini yang menarik. Jadi ada lembaga yang tempat mereka magang wajib untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Jadi sifatnya bukan tenaganya yang diperas sebagai tenaga kerja maknanya, tapi karena ini masih dalam status magang, maka mereka juga si mahasiswa ini harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang bisa diambil. Artinya ada diklatnya, ada nilai pendidikannya, nilai pembelajarannya yang itu harus diberikan kepada mahasiswa tersebut. Jadi tidak full bekerja. Ya, Prof. Tadi kan Prof katakan bahwa karyawan magang akan mendapatkan gaji karyawan magang itu di atas standar UMR. Nah, saya mau tahu ini standar UMR-nya Prancis atau standar UMR negara tujuan magang, Prof? Oh ya, terima kasih. Untuk yang magang di Prancis, tentu ini menggunakan standar magang di Prancis, yang magangnya di Prancis. Ketika mereka ke luar negeri, ini tentu adaptasi dengan standar biaya yang ada di negara tersebut. Dengan biasanya itu lebih tinggi. Jadi tentu seperti itu yang digunakan. Iya, itu penting, Prof. Harus kita ketahui, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang akan menerima peserta magang dari Prancis ya, Prof ya. Baik, Prof Warsito, kita rehat sejenak, Prof. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh